maksud saya di zaman sekarang gitu teman-teman ya, persaingan kerja makin ketat. Kita udah bukan lagi saatnya kita bersaing dengan teman sebelah kanan kiri kita dengan lulusan sekolah lain. 3, 2, 1, go. Welcome back to my channel. Oke guys, jadi karena ini gue introduction ya, maksudnya gue pertama kalinya buat podcastnya, jadi maklumin aja, kelas amatir bro. Oke, jadi gue pengen di sini perkenalin nama dulu. Nama asli gue Muhammad Fikri Octavian. Gue lahir di Cilegon 2 Oktober 1998. Gue punya tiga bersaudara. Gue punya satu adik laki-laki dan satu adik perempuan. Gue Muslim. Kesibukan gue saat ini, gue lagi bekerja di salah satu instansi pemerintahan yang ada di kota Jakarta. Dan cita-cita terbesar gue yang belum terwujud sampai saat ini, gue pengen ngeberangkatin ibu bapak gue pergi haji. Amin, mohon doanya ya guys. Dan I think gue rasa itu semua jadi cita-cita ya untuk anak-anak khususnya yang ada di usia gue saat ini. Oke. SD gue sekolah dasar di, alhamdulillah gue SD gue negeri gitu ya, nggak swasta, karena di zaman gue dulu kalau masuk SD udah swasta itu kayaknya udah terbayang harganya ya, memang mungkin mahal gitu di zaman dulu. Jadi memang cari-cari yang negeri lah. Kebetulan negeri juga dekat dari rumah gue gitu, sekitar 2 kilometer, dan gue sama teman-teman selalu jalan kaki gitu ya. Maksudnya karena mungkin waktu itu di setiap rumah itu paling hanya ada satu motor, itu beda dengan saat ini gitu. Satu rumah itu mungkin bisa, satu motor itu mungkin minimal kali ya, mungkin ada yang punya 2, ada yang punya 3 gitu, gimana isi keluarga masing-masing sih ya. Karena memang udah kebutuhan banget ya motor itu sebagai mode transportasi kita sehari-hari. Lanjut, gue SD 6 tahun ya, gue normal, alhamdulillah naik terus itu. Walaupun ya nilai gue waktu itu sempat banyak masalah, terutama di model matematika gitu ya, layaknya yang orang-orang kurang suka gitu pada masa-masa kita di duduk sekolah dasar gitu ya. Maksudnya bukan orang-orang ya, gue pribadi, gue cuma cerita gue sendiri gitu. Ada temen gue yang gue lihat kayaknya, oh lu jago banget itu di matematika gitu, sementara gue kok kayaknya jeblok banget gitu. Tapi ya disitulah gue belum nemuin cita-cita yang benar-benar sesungguhnya gitu, gue gede nanti jadi apa gitu, hanya sebatas bayangan aja gitu. Yang gue pikir cuma sekolah main gitu. Next gue lanjut SMP. Waktu itu gue SMP alhamdulillah gue negeri di salah satu baratnya Cilegon lah ya, ujung Cilegon tuh di Merak gitu, ujung baratnya Cilegon ya. Gue di daerah Merak waktu itu. Sekarang yang terkenal itu Pelabuhan Merak ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau nyebrang nih ke Sumatera, ambil jalur darat Sumatera Lampung, itu lewatin kota kita gitu, dan lewatin daerah yang namanya itu Merak gitu. Nah, gue sekolah di ujung sana. Jadi gue di sini saat gue duduk di bangku SMP itu perjalanan lumayan agak jauh ya. Jadi gue perlu naik mode transportasi umum, yaitu angkot itu. Waktu itu angkot masih murah banget ya. Gue waktu itu perjalanan ke sana, paling mahalnya ketemu mama angkotnya agak sedikit rese lah mungkin. Gue pada saat itu gue katakan itu bisa 2.000 gitu ya, padahal ada yang bisa kena 1.000 gitu dah. Gue ngitung nggak ininya 1.000 lah ya, 2.000 bolak balik itu jaraknya lumayan teman-teman ya. Tapi memang waktu itu nilai 1.000 tuh udah bisa dapat gorengan 2 biji mungkin, gorengan 2 biji ya, minyak lagi murah. Oke lanjut, gue sekolah, gue cerita sedikit masalah di SMP. Gue ketemu namanya gue di ujung ya, ujung perbatasan penyeberangan ke Lampung gitu, ke Lampung lintas Sumatera lah mungkin ibaratnya. Gue di situ banyak nemuin teman-teman yang ibaratnya punya karakter yang luar biasa, beraneka ragam gitu ya. Ya pertama kalinya gue nginjak ini masa SMP gitu, ibaratnya masa remaja gue itu bergaulnya gue bukan lagi sama teman-teman yang di kampung lah ibaratnya, yang bener-bener kita kalau di satu kampung tuh ya teman sekolah, ya teman main gitu. Kadang ya udah gitu, circle kita itu aja gitu guys. Percaya nggak percaya sih, kalian juga mungkin ngerasain gitu kan. Jadi kadang kita sekolah nih ada di kampung seberang atau di
kecamatan sebelah lah, paling jauhnya kecamatan sebelah lah mungkin. Pasti kita juga bakal ketemu itu juga gitu, teman-teman main kita juga pasti itu juga gitu, mau kemana lagi sih. Tapi pas gue duduk di bangku SMP, di remaja gue nih, di remaja-remaja inilah ya, remaja-remaja awal gitu ya, itu gue ngerasa wah gitu, bahasanya udah mulai beda gitu. Jadi kalau di SD mah biasa teh apa kamu gitu, saya gitu kan. Pas udah SMP kayak udah kenal istilah lu gue. Wah, udah itu dia udah nggak asing banget. Pertama kali pas duduk kelas 7 tuh kan kita masih pada cupu-cupunya lah mungkin ya. Maksudnya belum kenal siapa-siapa lah di situ. Kecuali teman-teman kita yang memang satu SD bareng gitu. Yang dulu sistemnya waktu itu seleksinya pakai NEM. Gue nggak diterima di salah satu SMP negeri gitu yang ada di daerah sebelum Merak lah ya, gue nggak sebutin namanya. Gue nggak dapet di situ sama beberapa teman gue karena waktu itu sistemnya NEM. Seleksi di tingkat akhir sekitar 26,90 lah atau sekian gitu. Pokoknya di grade di pasnya itu di 26 lah, passing grade-nya. Cuman gue nggak lulus, akhirnya gue cabut berkas, gue langsung pindah gitu ke sekolah gue yang di ujung sampai 6 itu gitu. Jadi di sekolah ini gue banyak banget pelajaran yang gue bisa ambil ya teman-teman ya, termasuk pengalaman itu. Pengalamannya banyak banget, mulai dari gue ditinggal angkot lah. Itu gue pernah itu pertama kalinya naik kendaraan umum yang pada waktu itu menurut gue jauh gitu ya. Bayang gue tuh jauh gitu kesannya itu. Karena emang gue itu sorry ya, maksudnya di kampung gue itu jadi nggak ada gitu teman-teman. Nggak ada kayak transportasi angkot itu ada di depan rumah kita gitu, atau kita harus berapa jalan ke depan dulu gitu kan, karena rumah gue gang sih gitu. Rumah gue masuk gang itu nggak ada teman-teman ya. Mungkin teman-teman di daerah-daerah juga bisa ngerasain hal yang sama gitu, betapa susahnya kita itu ya untuk bisa naik angkot aja. Kita perlu minimalnya itu naik ojek gitu teman-teman, atau kita diantar sama orang tua, dan itu perlu waktu sekitar mungkin 7 menit gitu untuk ke lokasi. Itu ada salah satu nama pangkalan ojek besar di situ ya, itu terkenal juga sampai saat ini masih ada. Ojek pangkalannya Propelat namanya teman-teman. Jadi di situ kita kita nunggu gitu untuk si angkot itu datang itu ke arah tempat sekolah kita. Nah, cerita pertama gue waktu itu, gue naik angkot nih, posisi waktu itu kurang lebih kayaknya seingat gue ya, gue tuh bertiga, ada ibu-ibu yang pulang dari arah pasar itu, pasar yang lewatin kota ya, maksudnya kota Cilegon ya. Jadi kalau dari arah Propelet itu, kalau ke timur itu ke arah pasar gitu, nah nanti itu bisa ke arah Jakarta kayak gitu. Tapi kalau kita ke arah baratnya itu yang tadi penyeberangan ke Sumatera gitu ya, Lampung, Palembang, itu Padang atau dan lain sebagainya. Nah, gue itu udah mindset gue pertama kalinya tuh waktu itu jauh sekolah gue itu kayaknya udah jauh lah pokoknya. Kadang gue ngerasa gue waktu itu naik motor ya, daftar gitu, registrasi gue naik motor diantar sama ibu gue gitu kan ke sana, naik motor. Udah gitu memang rasanya memang jauh gitu kan, kita perlu pakai helm lah ibaratnya gitu kan. Kalau sekedar jalan di kampung atau ke sekolah gue dulu SD ya ngapain gitu mesti pakai helm gitu, atau batas kecamatan gue pakai helm. Ini sampai bener-bener ngelewatin pabrik-pabrik gitu ya teman-teman, karena memang di kota gue ini kota industri gitu, udah dulunya banyak pabrik-pabrik ya, pabrik-pabrik ini gitu bermunculan gitu, karena memang akses kita ini luar biasa Cilegon ini menurut gue gitu. Jadi nyebrang ke Lampung bisa, nyebrang ke Jakartanya juga enak gitu teman-teman. Jadi transportasinya emang ininya bagus banget itu menurut gue. Terus dari saat itu ya, karena nih kembali lagi gue tadi cerita di awal, gue bertiga posisi itu sama ibu-ibu yang pulang dari pasar. Nah, ibu-ibu itu turun di daerah, seingat gue namanya Tegalwangi. Dia turun kan di daerah Tegalwangi. Udah gitu dia jalan nggak seberapa jauh lah, 2-3 kilo tuh udah nurunin penumpang semua, tinggal gue sendiri. Dan enaknya itu abang supir itu parah banget teman-teman. Dia bilang kayak gini, "Dek, Ade turun di sini aja ya, saya mau putar balik," katanya, "soalnya sepi pelanggannya gitu, karena cuman gue doang." Mungkin hitungan dia rugi gitu kan, dari tempat si ibu turun tuh sampai 2-3 km dia nggak dapat penumpang gitu. Jadi hitungannya ini jarak ke sekolah gue masih jauh, gue diturun di jalan, coba embel-embelnya, "Udah Dek, gratis, gak usah bayar." Wah, dalam hati
enak banget ini. Aduh ya gue sih kesel ya, kesel cuma waktu itu apalah gitu daya gue kan, gue pak ini tapi gimana, gue berusaha nanya tanggung jawab dong pak gitu kan, kayak ya gimana sih lu, coba lu budak letih gitu ya, anak kecil ditinggal sendiri di situ. Waktu itu posisi gue masih first time banget itu ke sekolah ya, gue nggak kenal siapa-siapa kan, gue nggak boleh bawa HP waktu itu. Memang nyatanya, oh dulu gue udah pegang HP gitu, tapi memang sekolah waktu itu ya memang nggak boleh bawa HP di pada saat gue SMP ya, itu nggak boleh bawa HP. HP kecil gitu, model mini lah gitu ya, apa ya, merek dulu banget lah gitu ya. Jadi singkat cerita gue diturun itu kan di jalan. Nah udah gitu uh, alhamdulillah tuh si abang itu masih mau tanggung jawab tuh, abang angkotnya kan, dia cariin temennya atau apalah setiap angkot yang lewat untuk nganter gue ke arah Pasar Merak. Nah Pasar Merak inilah yang posisi dekat dengan sekolah gue gitu teman. Jadi patokannya tolong antar anak ini ke Pasar Merak katanya, nanti bayarnya hitungannya dari sini, dia bilang kayak gitu pokoknya. Ya mungkin bagi gue mungkin itu lebih murah gitu kan, tadinya mungkin kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya gue nggak panik amat itu kan. Di satu sisi gue gue diturun, tapi si abang itu tetap tanggung jawab nyariin gue angkot itu untuk lanjutin perjalanan ke sekolah. Nah itu singkat cerita dari awal ya teman-teman. Terus proses perjalanannya, wah gue kaget banget sama apa ya namanya, ya mungkin sudah turun temurun ya masalah kayak ospek gitu ya. Mungkin dulu sih gue SMP kekerasan sih nggak ada ya, cuman memang label untuk kayak mungkin mentalitas mungkin ya, karena ibaratnya kita naik grade nih. Lu tadinya ibaratnya nih anak-anak sekolah dasar nih, sekarang lu masuk sekolah menengah pertama gitu. Jadi budaya osis itu memang, ospek itu ya memang ada gitu teman-teman. Bahkan sampai gue kuliah pun memang ada, cuma istilahnya diganti aja. Kalau kuliah latihan dasar kepemimpinan mahasiswa, intinya sih muaranya tetap kegiatan-kegiatan gitu juga gitu untuk mengasah mental. Gue rasa sih bagus, cuman masalahnya gue kayak gini nih kan, gue kaget gitu teman-teman. Ya gimana nggak kaget coba, kan kayak anak baru gitu kan, ibaratnya masih polos-polosnya gitu kan, kita dibentak-bentak, disuruh ngemut permen, bawa kantong kresek. Wah itu ingat banget itu, yang cewek nggak pakai kerudung, rambut diponi pakai apa itu namanya, model tali rapia gitu. Gue dalam hati nih, ya Allah ini maksudnya kita di sekolah apa 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 suruh jadi inian gitu ya, tukang gembala gitu ya, tukang bawain. Jadi buku kita itu ditaruh di kresek merah ya teman-teman, kalau tahu ya. Jadi kresek yang gede gitu ya, ya itu bener lah warnanya merah, dan itu memang satu ukuran gitu ya. Itu tiap hari gitu teman-teman, enggak tiap hari, maksudnya cuma kurang lebih waktu itu 3 hari kalau nggak salah masa pengenalannya. Dan itu oke lah, gue laluin, gue nggak ada masalah gitu ya, gue nggak ada keberatan. Jadi suruh bawa ginian, ciki berasbes, tinta hitam ya apa gitu, cuma intinya clue juga makanan gitu. Dan gue tahu memang tujuannya memang baik. Di makanan itu yang kita bawa, pada akhirnya kita buat kayak semacam bakti sosial gitu, lari ke kampung pedalaman gitu. Dan memang kita waktu itu ikut juga gitu sebagai peserta didik baru gitu. Jadi kita ngeliat, oh ya ini sosialnya ada sekolah ini. Dan gue bener-bener bangga gitu jadi alumni SMP Negeri Ham Cilikua. And then next gue masuk SMA teman-teman. Dari sini cerita pilu gue pertama kali yang terjadi teman-teman. Gue masih bodoh banget terkait apa namanya, gue nggak diterima gitu di SMP salah satu yang gue tuju, karena tadi ya gue sebutin di awal, pas grade gue itu tidak sesuai gitu, nggak nyampe. Cuman pada saat SMA ini gue ngerasain banget pertama kalinya, gue sakit hati banget gitu teman-teman. Oh ada satu hal yang gue lupa ceritain. Pada saat SMP gue bener-bener kayak nemuin gitu basic atau hobi gue gitu. Kebetulan waktu itu kan ada semodel kayak apa namanya, pengenalan kalau bahasanya ekstrakurikuler lah ya, pengenalan ekskul. Jadi setiap ekskul itu tampil di hadapan peserta didik baru. Wah yang apa, lelompatan, lempar apa namanya, apa itu kayak model apa sih lah, bolo-bolo gitu mungkin. Bukan bolo-bolo sih ya,
tali rafia dipulin-pulin, children gitu ya, oh tampil basket, palang merah, futsal gitu. Nah di situ pertama kali gue berminat tuh sama terkait olahraga futsal gitu ya, atau melipir sepak bola juga gue minat gitu. Nah singkat cerita teman-teman, dari situlah gue mulai hobi gue tuh. Jadi ada dua hobi gue. Pertama gue hobi lari, maksud lari di sini karena gue punya postur gue kecil. Gue pikir waktu itu pada saat gue paksain di bola, gue selalu kalah body gitu teman-teman. Itu yang gue pikir. Tapi ya walaupun waktu itu memang semuanya sih rata, walaupun ada ya beberapa temen yang memang badannya itu pada saat SMP emang udah gede banget gitu, kok gue kecil gini gitu. Nah gue di situ ngerasa kayak, mungkin bahasa saat inilah, gue itu insecure gitu teman-teman, kayak ngerasa nggak pede, mungkin banter-banternya gue cadangan kayak gitu. Jadi makanya gue coba cari peluang yang lain gitu. Di situ sih gue coba mulai kayak terus cari cabur yang nyerempet gitu, masih di basic gue. Akhirnya singkat cerita waktu itu adalah kayak modelnya atletik gitu kali. Nah gue pilih atletik gitu. Di atletik kan macam-macam ya, ada nomor lari, lompat, lempar, sama lari, lempar, lompat gitu ya, yang gue inget yang itu. Nah jadi gue pilih yang lari gitu ya teman. Spesialisnya gue belum tentuin gitu kan, lari macam-macam, ada yang lari jarak pendek, lari jarak menengah gitu, sama yang maraton gitu kan, lari gawang itu macam-macam. Nah, gue coba di grup. Alhasil gue bener tuh teman-teman, gue jadi salah satu, waktu itu gue dididik di tempat itu, ada di Stadion Krakatau Australia teman-teman kalau tahu. Itu jadi pada masanya jadi stadion kebanggaan kota Cilegon gitu. Nah, itu gue latihan di situ. Gue SMP gue dibina untuk, ya ibaratnya untuk kayak apa ya, di masa gue dulu untuk ngalihin lah, wah ini kegiatan positif nih gitu, gue harus ikut. Dan ini by the way siapa tahu nganterin gue jadi bisa jadi atlet gitu kan. Dulu gue sempet ke arah sana gitu, kayaknya jadi atlet ini wah enak banget, yang pertama bisa ngarumin bangsa kan, itu cita-cita gue banget ya dulu. Dan itu disupport sama orang tua gue. Selain lari, tapi prioritas gue dari awal memang sebenarnya sepak bola gitu teman-teman. Dorongan dari bapak gue itu ya sepak bola lah gitu ya, karena waktu itu kayaknya jadi pemain sepak bola itu wah suatu kebanggaan gitu ya. Jadi timnas pokoknya pada masa itu. Gue kenal ada Boa Salosa, Octavianus Maniani yang kayak gitu, Firman Utina, Muhammad Nasua yang asli orang Banten ya, orang-orang Serang gitu, tetangga kita gitu. Jadi itu cerita terkait olahraga di masa SMP gue. Nah nginjak pas SMA nih temen, ini sorry nih gue alurnya maju mundur karena memang gue udah buat plotnya, cuman kadang nggak rapi gitu ya. Balik lagi ya, gue kan biasa pemula guys aja. Jadi pada saat SMA nih teman-teman, ini gue sedikit cerita tentang apa ya, gue crying banget sih di sini, maksudnya gue sedih banget di sini gitu. Soalnya gue ngerasa gue ini punya prestasi gitu, dan gue rasa di sekolah favorit SMA ini itu bisa nerima gitu. Gue sih pikir kayak gitu. Dan meskipun it's okay kita bersaing gitu, bersaing secara sehat. Kalian atau teman-teman yang lain punya punya prestasi dibuktikan oleh sertifikat, ayo silakan kita beradu gitu. Cuma bedanya kalau saya punya sertifikat individu gitu. Maksudnya individu di sini saya bukan tergabung dalam tim gitu. Saya spesialis. Saya ibaratnya saya punya nomor cabang olahraga itu spesialis teman-teman, karena saya melakukannya sendiri gitu, bukan tim. Nah jadi menurut saya, pikir saya waktu itu, artinya saya di situ punya kelebihan dong, percaya diri saya waktu itu. Alhasil biasa normal, name-nya dilihat. Name-nya saya waktu itu SMP gak kecil-kecil banget kok, standar lah ya, maksudnya karena kebijakannya waktu itu ada tes segala gitu. Jadi tes tulis, terus bisa dibuktikan oleh sertifikat gitu. Dan disitulah gue pertama kalinya sedih banget ya, karena ngerasa wah teman-teman yang lain bisa dapet di sini gitu, gue enggak. Di situ gue ngerasa, gue ingat banget, gue pulang sekolah, gue pulang dari sekolah tujuan gue yang nggak dapet itu, gue nangis. Itu gue nangis bener teman-teman, gue nangis. Dan itu gue nangis bukan di rumah tapi di perjalanan pulang, kayak rasanya aduh nih mimpi semua orang gitu. Mungkin bukan semua orang, maksudnya mimpi anak-anak olahraga itu masuk sekolah ini gitu. Tapi alhasil ya mungkin lagi-lagi orang tua gue ngingetin, ibu gue ngingetin, udah katanya, orang tua gue
My mom said, udahlah katanya, sekolah mah di mana aja gitu. Ibaratnya ada satu uh, kekuatan mental terbesar dari seorang ibu ya, yang ngelahirin kita gitu. Itu dia bicara kayak gini. Kalau memang apa namanya, kalau memang bahasanya bakat kamu atau prestasi kamu tuh gak dihargai di sekolah ini, mungkin kamu bisa bersinar gitu di sekolah lain. Dan itulah, pada saat itulah bisa buktiin. Cuman itu aja sih ini gue. Cuman satu sisi gue masih bingung, gue belum nemu sekolah. Alhasil gue gak didapat negeri yang tempat tujuan gue gak dapet. Gue masuk sekolah swasta dan saat ini gue alumni dari SMA Alislah Kota Cilegon. Jadi sedikit cerita, SMA Alislah itu yayasannya memang berbasicnya dia agama, dia berbasicnya model ini ya, kayak Islam terpadu, tapi memang yayasannya yayasan sekolah-sekolah Islam gitu ya, tapi memang swasta gitu. Dia sempat pengelolaannya dari pemerintah langsung gitu, yayasannya wali kota waktu itu gitu, dan sampai saat ini. Jadi situlah gue berproses tentunya teman-teman. Gue ingat banget gue pertama masuk, motivasi gue yaitu gue bukan soal balas dendam sih teman-teman ya, tapi kayak ada dalam kekuatan besar gue pasti bisa gitu, bisa di sini gue pasti bisa ngebutin ke mereka gitu, bahwasanya ya gue akan buat sinar, gue akan buat sekolah gue bersinar gitu dengan prestasi yang gue miliki. Hasil biasa kejuaraan mulai dari O2SN gitu teman-teman, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional gitu ya, ada mulai dari tingkat kota, provinsi sampai nasional gitu. Nah ya kayak gitu tuh kan ada banyak cabang-cabang olahraga yang diadu gitu ya. Salah satunya olahraganya futsal, sepak bola, bulu tangkis, yang kayak gitu lah teman-teman ya. Jadi brother and sister, di satu sisi gue terus berproses, di satu sisi untuk sekolah gue tetap kejar gitu ya. Kebetulan gue waktu itu ambil jurusan IPA karena banyak nasihat dari orang sekitar, dari uak gue, dari bibi katanya bagus masuk IPA. Maksudnya bukan gue katakan anak IPA nggak lebih bagus dari IPS gitu. Itu pendapat yang salah menurutku. Jurusan di mana aja itu oke, nggak masalah. Gimana diri kita mau berkembang dan di mana diri kita mau berproses. Jadi menurut gue sih entah IPA atau IPS itu sama aja teman-teman. Yang ngebedain hanya ketika lu masuk ke jenjang perguruan tinggi nantinya gitu. Basically ketika lu punya basic kayak pengen masuk ke jurusan science gitu, lu tinggal jurusan IPA gitu. Dengan ilmu sosial tinggal IPS itu. Jadi nggak ada istilah kayak yang terlintas saat zaman gue dulu, anak IPA lebih baik dari IPS itu. Ilmu sosialnya, jiwa sosialnya anak IPS lebih tinggi dari anak IPA. Menurut gue sama aja, gimana karakter kita terbentuk. Toh gue juga punya banyak teman-teman anak IPS dan gue berbaur sama mereka semua. Gak ada istilah kayak gap-gapan atau geng-gengan gitu. Itu gak ada gitu teman-teman. Lupakan itu hal-hal yang kayak gitu tuh. Next, gue ikutlah di salah satu kejuaraan itu pada saat gue di kelas 11 atau kelas 2 SMA gitu ya, atau SLTA sederajat. Jadi situlah benar gue beradu tanding gitu ya dengan sekolah-sekolah yang negerinya gitu ya, yang salah satu sekolah yang gue nggak dapat gitu, maksudnya gue nggak terima. Disitulah gue pengen pembuktian gitu kan, gue pengen nunjukin bahwasanya gue mampu nih, gue pasti bisa gitu kan, gue pasti bisa ngebuktiin bahwasanya gimana ya, kadang jadi ego gue muncul gitu, bahwasanya gue bisa lebih baik gitu, kalian salah gitu nggak nerima gue cuma pengen buktiin itu. Terkait dari awal gue nggak nyatakan diri gue balas dendam, gue cuma pengen kayak pembuktian gitu bahwa gue mampu gitu, bisa ya, sorry dalam kata, gue di situ percaya diri. Karena memang waktu itu mental pelatih gue membangkitkan percaya diri atau self confidence itu ya. Confidence, maksudnya untuk kepercayaan diri kita itu lebih baik gitu teman-teman. Jadi percaya diri dari awal gitu. Jadi jangan kayak belum apa-apa lihat lawan, lihat dari sekolahnya ini sekolah atlet, nggak kayak gitu teman-teman. Tuh didikan penting, makanya gue udah yakin mental. Dan hasil alhamdulillah gue juara 1 di tingkat kota Cilegon, mewakili sekolah gue untuk nomor 400 meter waktu itu, putra 400 meter atletik, nomor cabang olahraga lari gitu, nomor 400 meter. Dari situ gue merasa bangga banget waktu itu ya. Oke.
Di situ gue proses, gue pelan-pelan sampai kelas 3 gue selalu ikut kejuaraan. Oh coba gue pas pada saat provinsi gue kalah gitu teman-teman. Gue jadi ya mungkin ini gue sebatas sampai sampai kota aja gitu. Gue nggak bisa ngalahin atlet-atlet sekolah lain. Yang jelas gue udah melakukan pembuktian gitu. Dan lanjut gue fokus belajar itu lebihnya di kelas 3 ya. Kelas 3 itu karena memang udah kita mendekati masa-masa ingin mendekati ujian nasional. Di sinilah gue benar-benar harus fokus karena gue punya target itu masuk perguruan tinggi negeri waktu itu. Karena udah orang tua udah mengarahkan udah lanjut kuliah katanya. Selagi orang tua masih mampu ngebiayain, waktu itu bahasa orang tua gue kuliah. Padahal waktu itu gue pengen rasanya kayak kerja gitu, tapi gue pikir waktu itu gue pikirnya gue yang hanya lulusan SMA waktu itu, apa sih yang gue dapet itu akal pendek gue ya waktu itu. Padahal rezeki lagi-lagi selalu ada aja gitu ya, karena rezeki itu memang luar biasa luasnya gitu. Bak itu dia harus kuliah dulu, setelah SMA mau lanjut kuliah, mau lanjut kerja, itu gimana ini individu masing-masing. Karena memang ya gue katakan di sini karena memang gimana pribadi masing-masing gitu ya. Ada yang ingin lanjut kuliah, ada yang memang langsung ingin bekerja gitu. So itu balik ke diri masing-masing. Cuma waktu itu dorongan dari keluarga udah lanjut kuliah. So gue ikutin. Gue fokus belajar. Nah, gue pegang kuncian gue. Karena waktu itu gue hobi banget olahraga, teman-teman. Gue sangat hobi olahraga dan gue rasanya pengen nih, karena sebelumnya kan kalau di sekolah udah di SMA kelas 3 itu mungkin berlaku ya di secara nasional gitu, di daerah daerah berada sister lainnya gitu. Mungkin kan banyak tuh kayak dari perguruan tinggi negeri itu pada datang ke sekolah kita gitu, kayak kenalin gitu kan, kayak ini ada jalur ini. Jadi memperkenalkan kampusnya, baik itu negeri maupun swasta gitu kan, itu datang ke sekolah-sekolah. Nah disitulah gue pertama kalinya ya lihat gitu jalur masuk gitu kan. Oh ternyata ada 3 jalur untuk yang negeri itu, mulai dari seleksi nasional, seleksi bersama gitu atau tes tulisnya, dan terakhir ada ujian mandiri gitu yang dikenakan uang pangkal. Nah gue waktu itu gue kunci tuh waktu itu gue pilihan gue, karena gue hobi olahraga, seru kali lanjutin di bidang olahraga tapi ambilnya ilmu olahraga murni gitu. Karena gue tadi ada kayak kakak kelas ya, jadi gue banyak sharing gitu dengan dia gitu. Jadi alhasil gue kunci nih pilihan gue daftar di perguruan tinggi negeri UPI Bandung. Gue ambil 2 jurusan teman-teman. Yang pertama ilmu keolahragaan, karena itu jurusan gue IPA. Yang kedua gue lintas minat gitu teman-teman, jadi ngambil ke jurusan IPS, itu pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi atau PJKR. Dan PTN yang keduanya gue pilih itu Untirta gitu, kampus yang ada di daerah kota gue gitu. Untirta ini kan terkenal dengan tekniknya teman-teman, ini luar biasa gitu. Untuk nasionalnya teknik kita ini memang yang di Universitas Sultan Ageng Tirta ini memang namanya cukup besar gitu. Jadi udah banyak mahasiswa pendatang dari luar Pulau Jawa juga ada yang kemari gitu untuk bisa masuk ke Untirta ini gitu. Nah jadi gue coba pilih di Untirta, gue ambil coba teknik industri waktu itu teman-teman. Nah hasil pada saat prosesnya lulus maksud gue proses gue selesai gitu kan, gue udah finish gitu kan. Nah akhirnya keluarlah model kayak kartu peserta gitu, dan tinggal nunggu aja gitu teman-teman pengumumannya. Karena lagi-lagi seleksi nasional ini dia hanya perlu penginputan raport ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini untuk yang rasanya lulus SMA nih ya, gue sharing ke adik-adik kelas khususnya SMA mungkin yang lihat podcast gue ini. Jadi menurut gue teman-teman, jangan dulu terburu-buru kayak mutusin ibaratnya udahlah pengen langsung kerja dulu gitu. Yang untuk lulusan SMA ya khususnya teman-teman, gue lulus SMA gitu, garis bawah khusus SMA atau SLTS sederajat. Jadi kenapa gitu kalian gak coba dulu coba daftar kuliah gitu, jadi ke perguruan tinggi yang negeri gitu. Jadi teman-teman, setiap anak di sekolah itu punya peluang gitu untuk bisa masuk ke jalur SNMPTN. Itu memang nantinya akan ada seleksi di sekolahnya gitu, entah dari rapot atau apa gitu, yang memang berhak masuk seleksi nasional. Nah jadi teman-teman yang kadang punya kuota atau ibaratnya rapotnya itu mencukupi gitu untuk kamu itu mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi, kenapa gitu nggak dicoba dulu? Dan
kuliah itu teman-teman akan banyak beasiswa gitu teman-teman. Saya katakan banyak sekali beasiswa. Jadi jangan takut soal kayak mindset atau pola pikir kuliah itu mahal gitu, per semesternya mahal. Memang betul, saya pun nggak mungkir bahwasanya memang kuliah itu mahal untuk jalur reguler. Tapi teman-teman, saya kasih tahu itu ada program pemerintah dari zaman, mungkin yang saya tahu zaman SBY atau sebelum SBY sudah ada gitu. Itu ada namanya program bidik misi gitu, yang mana bidik misi ini dikhususkan untuk mahasiswa yang ingin sekali kuliah tapi dari segi ekonominya memang kurang mencukupi gitu. Maksud saya kenapa nggak coba jalur bidik misi ini gitu teman, ini peluang gitu. Maksud saya di zaman sekarang gitu teman-teman ya, persaing kerja makin ketat, kita udah bukan lagi saatnya kita bersaing dengan teman sebelah kanan kiri kita dengan lulusan sekolah lain atau dengan tetangga kota kita gitu. No teman-teman, kita bersaing udah dengan luar negeri. Indonesia sudah membuka diri dalam ranah pasar bebas itu. Jadi saya katakan jangan heran ketika ada imigran Cina datang ke kita untuk bekerja, begitu pun sebaliknya kita datang ke luar negeri untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia gitu, TK. Memang tidak ada salah teman-teman, karena memang kita sudah membuka diri kepada dunia bahwasanya Indonesia siap dalam soal untuk tenaga kerja gitu. Maksudnya kita terbuka gitu teman-teman. Jadi saya katakan teman-teman, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Kesempatan kuliah itu bukan hanya milik mereka yang mempunyai uang. Kuliah itu bukan hanya milik mereka yang, bagi mereka yang mampu dalam finansial gitu. Enggak teman-teman, saya punya teman yang mohon maaf keadaan pada saat masuk kuliah menjadi anak yatim itu, mohon maaf, ditinggal ayah gitu ya teman-teman. Dengan kondisi kalau secara logika mungkin ya teman-teman, ayah nggak ada gitu sebagai tulang punggung gitu, tapi dia pribadi dia keinginan kuat gitu, ingin kuliah. Semuanya berawal dari niat teman-teman, trust to me, semua berawal dari niat. Kita doa kepada Tuhan, doa kepada Allah, akan ada jalan bagi mereka yang selalu berusaha gitu teman-teman. Memang itu nyatanya gitu teman-teman, memang itu nyatanya di setiap kampus PTN ternama sekalipun, boleh teman-teman sebutin, UI, UGM, Undip, UNES, semua teman-teman, gak ada yang gak mungkin, karena memang ini ada program pemerintah. Dan setelah teman-teman masuk kuliah pun itu akan banyak beasiswa teman-teman, beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik. Jadi jangan batasi pikiran kita ketika kita tidak memiliki finansialnya cukup, orang tua atau tanggungan orang tua rasa tidak mencukupi biaya, tapi dalam hati kita memiliki keinginan kuat, saya harus memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari orang tua saya, atau tanamkan lebih, saya akan menjadi salah satu sarjana yang lahir dari keluarga saya. Oke teman-teman, jangan sungkan soal kita ingin berkuliah. Oke, next. Setelah itu alhamdulillah kita kembali ke topik. Setelah regis gue finish, masuk ke tahapan finally lah ya mungkin ya, kartu peserta gue keluar. Alhasil gue waktu itu UN dulu ya, karena memang seleksi nasional SNMPTN ini memang waktunya sebelum kita melakukan uji nasional gitu. Nah seingat gue kayak gitu, selang 2 atau 3 minggu kita ujian nasional, itu 1 minggu setelah itu, nah kemungkinan langsung keluar hasilnya. Dan alhamdulillah pas gue buka portal resminya dari PPMB ya, penerimaan peserta mahasiswa baru ya, PPMB UPI waktu itu, alhamdulillah gitu, nama gua di situ tertulis label hijau, berikut sama barcode-nya ada dinyatakan lulus seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri jurusan ilmu keluarga Universitas Pendidikan Indonesia Kota Bandung. Waktu itu juga teman-teman gue sama, masya Allah gue terharu banget sampai bisa dibilang wah langsung meluk ibu gue gitu ya. Hasil
gue senantiasa ingat gitu ya, sampai sekarang yang ada tertanam dalam diri gue. Mungkin banyak sekali motivasi-motivasi ya, teman-teman bisa lihat di FYP TikTok lah, di apa namanya, di ini Instagram gitu kan, Facebook, banyak sekali motivasi, kata-kata selalu lihat dari gue. Mohon maaf karena gue muslim, gue cek kutipan yang sampai saat ini gue selalu ingat itu, bahwasanya Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan gitu. Meskipun kadang yang kita minta apa yang kita perlukan gitu. Saya perlu banget nih, saya pengen banget masuk ini. Ya mungkin Allah nahan dulu, bukan berarti nahan gitu. Oh nanti gitu, nanti mungkin ada akan indah pada waktunya, mungkin ada. Ya dari sini teman-teman, gue kayak ngerasa keputusan, ya Allah terima kasih Allah, terima kasih Ibu, waktu itu nguatin banget gitu. Waktu itu jadi seolah-olah gue nggak berhenti gitu. Fikri di sini nih nggak berhenti pada saat gue nggak diterima di SMA favorit gitu, yang ada di kota itu. Enggak. Ternyata sekalipun kita masuk SMA yang katakanlah itu hanya swasta gitu kan, mungkin ada saja yang memandang sebelah mata SMA gue gitu. But ya kita tetaplah, kita jadi diri sendiri, apa yang kita punya, apa yang kita bisa memberikan sebuah stimulus gitu kan, atau apa prestasi yang kita miliki, buatlah bangga sekolah itu. Alhasil nama kita pun akan harum di sekolah tersebut itu. Itu sih prinsip gue gitu. Jadi kembali lagi, Allah memberikan apa yang kita butuhkan gitu, tidak senantiasa memberikan apa yang kita perlukan gitu. Karena Allah lebih mengetahui, sementara kita hambanya tidak. Apa yang bagi Allah baik gitu, udah pasti. Apa yang menurut kita baik belum tentu baik di mata Allah, tapi apa yang menurut Allah baik sudah pasti baik bagi diri kita. Gini tuh. Oke, lanjutnya karena gue udah berproses di SMA ya teman-temannya, gue SMA lulus, alhamdulillah gue masuk kuliah gitu teman-teman. Gue lulus lah, masuk ke perguruan tinggi negeri Bandung gitu. Dan pertama kalinya gue merantau di tanah Pasundan lah ya, atau bumi Pasundan, sebutan kota Bandung teman-teman. Asik. Jadi di sana gue jujur, gue sama sekali nggak ada saudara teman-teman. Memang gue bener bahasa gue datang seorang diri, gue bener-bener bawa badan gitu ya. Gue nggak ada siapa-siapa gitu, gak ada saudara, makanya gue ngontrak sendiri, apa-apa serba mandiri gitu teman-teman. Ya singkat cerita, gue kuliah, gue ambil jurusan olahraga. Gue seneng banget di situ karena memang secapek-capeknya kita nih, ibaratnya kuliah capek fisik atau capek dengan tugas, tapi pastikan gitu itu teman-teman ambil jurusan yang teman-teman minatin gitu. Oke. Ini kuliah men gitu. Ini satu langkah kita menuju karir kita gitu teman-teman. Satu langkah terbuka, satu langkah gerbang besar atau portal besar untuk menuju karir kita sebenarnya. Jadi pastikan teman-teman pada saat milih jurusan jangan sampai ikut-ikutan teman gitu. Ini pesan gue ya teman-teman. Jadi jangan sampai nih adik-adik SMA nih ya, SMA atau STM yang ingin berkuliah, cowok saya masuk ini gitu, masuk jurusan teknik elektro, masuk jurusan teknik mesin gitu. Jangan sampai kayak gitu teman-teman. By the way, harus pilih jurusan sesuai dengan karakter dan kemampuan kita masing-masing. And then selanjutnya, karena gue waktu itu kuliah di jurusan olahraga dan itu basic gue gitu ya, gue sangat nikmati banget teman-teman. Alhasil gue selalu ikutin, ditambah waktu itu ada ekskulnya kuliah itu versinya memang UKM, unit kegiatan mahasiswa. Gue sangat antusias banget ikut UKM. Gue waktu itu UKM gue 2 ya, yang jelas gue lanjutin di bidang prestasi yang gue ini banget, yaitu atletik, nomor lari, dan gue lanjut juga sepak bola teman-teman. Ya gue sambil berjalan waktu, dan alhasil gue lulus. Gue waktu itu zaman corona ya teman-teman ya, di 2020 kemarin gue dibilang angkatan corona. Gue lulus alhamdulillah, walaupun bimbingan semua serba online. Alhamdulillah gue nyatakan lulus dengan predikat cum laude. Itu suatu kebanggaan bagi gue, suatu kebahagiaan gitu, bisa buat orang tua senang gitu, bahwasanya anaknya lulus gitu dan mampu lulus tepat waktu. Selain itu juga
gue lulus dengan predikat kumlaut gitu teman-teman, dengan PK gue alhamdulillah. Gue sebutin di sini teman-teman ya atau nggak perlu lah, ini masih jadi kayaknya nggak enak gitu ya nyebutin PD Instagram. Cuma alhamdulillah gue predikat kumlaut gitu teman. Alhasil gue berkarir di salah satu instansi pemerintahan dan itu juga masih ranah olahraga gitu. Gue berkarir saat ini di Kementerian Pemuda dan Olahraga gitu saat ini. Alhamdulillah sampai saat ini gue masih berkarir di Kemenpora gitu. Nah mungkin itu singkat cerita dari gue, pengalaman gue dari mulai jenjang sekolah dasar, cerita-cerita sharing gue gitu teman-teman yang gue bisa bagi gitu sampai gue masuk ke jenjang kuliah. Dan bahkan alhamdulillah setelah itu gue lulus, gue diterima, gue masuk. Kayak awalnya memang sebelumnya gue magang teman-teman ya, sorry gue lupa cerita, gue awalnya magang. Alhamdulillah dari seleksi sekian mahasiswa yang ada di jurusan gue waktu itu kebutuhan di Kemenpora hanya 10 orang. Alhamdulillah gue masuk, itu berikut 9 orang teman gue lainnya. Jadi kita dipecah ada di 2 deputi. Terkaitnya semuanya terkait deputi di keolahragaan gitu ya, karena di Menpora sendiri kan ada pemuda dan olahraga gitu. 2 deputi pemuda dan 2 deputi olahraga gitu. Gue berproses di situ. Alhamdulillah pada saat gue lulus gue ditarik untuk jadi honor lokal gitu. Dan sampai saat ini alhamdulillah teman-teman, atas karunia Allah dan doa orang tua gitu dan mungkin teman-teman sekitar gitu, alhamdulillah gue bisa gitu berkarir di Kemenpora. Dan harapan gue semoga gue bisa memberikan kontribusi gitu khususnya untuk olahraga di Indonesia gitu. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa gue sampaikan. Next time gue bakal minta dari teman-teman pertanyaan gitu ya seputar apa aja lah yang pengen teman-teman tanyakan, baik itu kehidupan keluarga gue gitu yang mungkin gue belum ceritain gitu di sini, karakter didikan orang tua gue itu kayak gimana gitu kan, atau lain-lain lah masalah percintaan. Gue sih flexibility aja gitu gimana. Ini teman-teman gue akan berusaha jawab sejujur-jujurnya gitu. Oke teman-teman, thank you brother and sister, terima kasih udah nyaksin podcast gue kali ini, and see you next time.